Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik mahasiswa semuanya. Bagi yang membuka file video ini pagi hari, selamat pagi. Bagi yang membukanya siang, selamat siang. Begitupun untuk yang membuka sore dan malam, selamat sore, selamat malam. Nah, untuk video kali ini kita akan membicarakan mengenai ujian tengah semester, di mana tadi sudah kita sempat singgung pada aplikasi chat WhatsApp. Nah, di mana sebenarnya untuk materi kita ini adalah mengenai presentasi. Nah, karena kita sudah tahu selama ini kita membuat presentasi itu menggunakan aplikasi PowerPoint, itu sudah tidak asing lagi bagi kita semuanya. Nah, saya yakin dan percaya juga adik-adik mahasiswa semuanya itu sudah memahami dan dalam penggunaan aplikasi PowerPoint. Nah, materi multimedia kita itu sebenarnya adalah bakalan membahas aplikasi-aplikasi mengenai presentasi. Ya, salah satunya yang sering kita gunakan itu adalah PowerPoint. Nah, jadi untuk ujiannya itu waktunya sangat panjang sekali. Jadi tidak harus diselesaikan saat malam ini. Jadi bagi yang sedang menonton video ini agak sedikit mendapat kelegaan gitu ya, karena ujian kita itu dikumpulkan jauh hari lagi, maksudnya waktunya masih panjang ya. Jadi sekarang soalnya saya berikan itu pokok materinya itu adalah presentasi multimedia ya. Sebentar ya, jadi materi kita itu yang dijadikan sebagai ujian tengah semesternya itu adalah mengenai presentasi multimedia. Nah, jadi judul dari ujian kita itu adalah ini. Jadi ujiannya apa? Tentu saja masing-masingnya membuat sebuah model presentasi multimedia. Temanya bebas, apapun yang mau dipresentasikan dibuatkan bebas. Tapi apa yang harus dibuat? Jadi apa yang harus dibuat? Yang pertama itu adalah bentuk hasilnya nanti dibikin dalam bentuk video tutorial. Nah, video tutorial tentu saja ada gambarnya seperti ini, yang menandakan bahwasannya memang adik-adik semua mahasiswa lah yang membuatnya. Nah, apa aplikasi yang digunakan? Aplikasi bebas dan menyangkut dari presentasi. Nah, selama ini kan kita mengenalnya dengan aplikasi PowerPoint ya. Nah, tentu beda aplikasi bakalan membedakan antara nilai dengan satu yang lain. Nah, bagaimana contoh video tutorial? Nah, sedikit saya contohkan, misalkan seperti ini. Saya mau membuat presentasi multimedia itu menggunakan Google Slide misalkan. Ini contoh gitu ya. Jadi saya buatkan sebuah video tutorial pakai rekam layar saja untuk menangkapnya, kemudian tetap menggunakan bahasa dalam proses penyampaian materi. Nah, contoh seperti ini. Oke, kita masuk dalam tata cara pembuatan presentasi multimedia menggunakan Google Slide. Nah, untuk memulai menggunakan Google Slide itu kita harus pertama terlebih dahulu itu adalah koneksi dengan internet. Nah, setelah internetnya sukses terkoneksi, kita masuk menggunakan browser. Nah, di sini saya gunakan Google Chrome. Kemudian kita login. Saya login saya menggunakan akunnya IAF Prod 2020. Ini adalah akunnya si channel IAF Production, di mana tempat semua video ini akan ditayangkan. Nah, kemudian masukkan password. Nah, setelah itu di bagian sini ada namanya aplikasi. Ya, ada titik 9 itu. Aplikasi Google, kita klik.
Nah, di sini ada beberapa aplikasi yang bisa kita pakai atau kita manfaatkan dari Google. Nah, salah satunya disediakan di sini adalah slide untuk membuat presentasi. Kita klik slide-nya. Dan inilah layar dari Google Slide. Kalau mau ikuti turnya. Kalau tidak boleh di close saja. Nah, kita ada template yang sudah disediakan. Mau menggunakan template kosong atau album foto. Ini model pernikahan, portofolio, buku koleksi, dan lain sebagainya. Ini bisa kita cari template-template yang lain untuk presentasi. Nah, bisa kita pilih salah satu template. Misalkan saya bikin pakai presentasi prototype. Tinggal diklik. Kita tunggu proses loadingnya. Nah, inilah template untuk membuat presentasi dengan Google Slide. Nah, berikutnya kita bisa membuat isian dari Google Slide. Tampilannya hampir sama dengan model aplikasi presentasi yang lain, macam PowerPoint. Ya, di sini ada beberapa slide yang bisa kita pakai. Nah, inilah template dari slide yang kita pilih tadi. Kemudian di bagian sini ada bagian file, mau bikin baru, ulangi, edit, tampilan, sisipkan, kalau mau ada menyisipkan gambar, teks, video, dan lain sebagainya. Di sini juga ada bagian word art gitu ya. Kemudian ada bagian slide, format, jika mau ada yang di format nantinya. Misalkan saya klik teksnya, maka tombol formatnya aktif. Nah, kemudian lain sebagainya. Ini nanti silakan dicoba satu persatu. Tapi nantinya di dalam proses tutorial harus membuat sebuah presentasi yang jadi dari yang utuh gitu. Mulai dari awal sampai akhir. Jadi misalkan kita bikin presentasi multimedia UTS. Nah, contoh seperti itu. Nah, di sini juga ada bagian untuk ini, oke. Misalkan kita mau menambahkan apa gitu. Nah, contohnya misal mau menambahkan animasi atau kita mau bikin animasikan. Nah, jadi bagian animasi juga berhubungan dengan transisi slide. Nah, di sini ada bagian transisi slide. Sekarang kondisinya tidak ada, berarti bisa kita tambahkan mode transisinya apa. Misalkan lebur. Kemudian kecepatannya sedang, mau diterapkan ke semua slide atau tidak gitu ya. Nah, di sini contohnya saya terapkan ke semua slide. Kemudian ada animasi. Ya, animasi objek dari teks presentasi multimedia UTS ini. Misalkan saya tambahkan animasinya di sini animasinya semakin jelas. Oke lah, anggap saja lah yang ini. Atau mau dihapus, saya tambahkan, klik dulu teksnya, tambahkan animasi. Misalkan bikin animasinya melayang dari bawah misalkan, atau memudar, atau semakin jelas tadi lah. Ya, terserah sesuai dengan keinginan, semakin jelas. Kemudian kalau kita cek hasil tampilannya, nah ini untuk gerakan slide-nya tadi, yang judulnya lebur tadi. Dan kalau kita klik, nah muncul dia teks untuk animasinya. Ketika diklik gitu ya. Nah, di sini animasinya juga bisa dibikin ketika diklik atau ketika, nah di sini karena video saya muncul jadi agak susah mengklik ke bawah, berarti di sini ada pilihan lagi, apakah dia ketika diklik atau after atau preview dan lain sebagainya. Hampir sama seperti dengan pembuatan dari PowerPoint. Ya, jadi namanya di sini ada nama dianimasikan. Nah, kemudian di sini juga ada nama tag dan lain sebagainya. Nah, jadi kira-kira seperti itulah tutorial untuk membuat
presentasi menggunakan Google Slide. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, jadi aplikasi yang digunakan itu bebas. Kalau selama ini kita kenal PowerPoint. Jadi dibuat sebuah video tutorial lengkap dari awal sampai habis. File presentasinya, kemudian yang dikirim itu adalah bukan file presentasinya, melainkan video tutorialnya. Di aplikasinya bebas. Nah, yang ketiga itu menyangkut dengan nilai UTS. Nah, tentu nilainya tidak bisa sama semua. Ya, jadi di sini misalkan ada yang pakai PowerPoint bikinnya, ini standar misalkan, tidak ada hal yang lebih membuat terasa presentasinya wah, biasa saja seperti presentasi yang umumnya, maka nilai maksimalnya itu bisa diambil adalah C. Nah, kemudian jika dia menggunakan PowerPoint tapi hasilnya keren. Nah, beda lagi dengan kondisi standar dan keren. Itu nilainya maksimal bisa B. Jadi keren itu sedikit di atasnya standar. Ya, cuman membuatnya jangan menggunakan ataupun mengikuti tutorial-tutorial yang sudah pernah ada. Ya, karena di YouTube pun saya sudah melihat penggunaan PowerPoint ini dalam pembuatan presentasi multimedia yang keren-keren. Jadi jangan tiru seperti itu. Kalau ada yang niru, berarti poinnya kembali lagi ke C. Jadi selain standar atau keren tapi niru. Ya, kerennya itu akibat dari niru, dicomplak habis apa yang ada di tutorial di YouTube, misalkan ditiru habis. Jadi ciptakan kreasi presentasi sendiri. Ya, jadi kalau seandainya dia menggunakan PowerPoint keren, itu poin maksimalnya bisa B. Ya, artian keren itu idenya tidak pernah terpikirkan oleh orang lain, tidak pernah dibuat oleh orang lain. Nah, nilai B itu juga bakalan sama dengan jika membuat dengan aplikasi lain. Nah, maksudnya itu selain dari PowerPoint dan Google Slide tadi. Misalkan contoh apalah gitu. Nah, jika penggunaannya umum, misalkan contohnya ada Prezi gitu, itu juga aplikasi pembuat presentasi dan nilainya standar, itu nilai maksimalnya juga B. Tapi kalau keren, aplikasi lainnya itu bisa keren, itu nilainya bisa A. Nah, kemudian apapun bentuk video tutorialnya nanti, jika aplikasi yang digunakan itu adalah sama dengan teman, idenya sama dengan teman, ide juga sama, itu nilainya E dan D. Janganlah, D lah gitu ya. Jadi nilainya D. Jadi ada beberapa poin penilaian dari video tutorial dari membuat presentasi multimedianya. Mau pakai PowerPoint boleh, tapi kalau standar, tapi keren tapi niru video tutorial yang lain, itu nilainya hanya bisa diangkut adalah C. Kalau dia pakai PowerPoint ataupun aplikasi yang lain, idenya sama, aplikasinya sama, idenya sama, yang dibuat sama, yang membedakan cuma gambar videonya berbeda gitu ya, dibikin ulang lagi, tapi ada lagi teman yang lain juga bikin model yang sama, itu nilai UTS-nya D. Tapi jika menggunakan aplikasi lain, standar itu bisa B dan keren itu bisa A, gitu ya. Jadi aplikasinya itu tidak menggunakan PowerPoint ataupun Google Slide, karena itu sudah biasa ataupun banyak dimanfaatkan oleh para pembuat presentasi. Nah, jadi inilah ujian UTS kita. Waktunya kapan, Pak? Waktunya itu sampai ketemu ujian semester. Ujian semester lama. Ada sekitar 7 hari lagi gitu ya. Jadi seminggu lah. Satu minggu lagi kita bakalan ujian semester.
Ya, jadi pengumpulannya itu sampai ujian semester. Jika lewat berarti nilainya kosong. Ada ujian susulan tentu tidak ada untuk yang UTS karena waktunya juga lumayan lama. Ya, jadi waktunya sampai ujian semester. Apa yang dikirim? Itu dikirim adalah video utuh hasil dari tutorialnya. Ya, video utuh hasil dari tutorial. Kemana dikirim? Nah, ini dia ada alamat email. Nah, ini dia, kirim ke sini. Ya, jadi dikirim ke kiaf2020@gmail.com. Nah, jangan lupa proses mengirimnya itu dibikin subjek biar saya tahu nantinya. Itu adalah nama dan nomor BP. Subjek videonya itu yang dikirim nanti adalah nama dan nomor BP. Nah, jadi saya ulangi lagi, ujian Meet kita itu adalah membuat presentasi multimedia. Ya, karena ini harusnya satu materi yang tak mungkin habis di satu video. Jadi inilah yang bakalan dijadikan sebagai ujian dengan harus dibuat. Yang pertama itu adalah video tutorial dari aplikasi presentasinya. Aplikasinya bebas, ya, sejenis PowerPoint, mau pakai PowerPoint juga boleh dengan kriteria penilaian yang berbeda. Nah, seperti tadi nilainya jika menggunakan PowerPoint standar, keren atau niru itu nilainya C. Nirunya itu K yang sudah pernah dibuatkan videonya oleh orang lain. Kemudian PowerPoint-nya keren itu nilainya mampunya B. Kemudian jika menggunakan aplikasi lain itu bisa B dan keren itu nilainya bisa A. Jika aplikasi sama, idenya sama dengan teman yang lain, yang membedakan mungkin videonya saja yang tampil di sini, berarti nilainya D. Wajib menampilkan videonya sebagai tanda memang kitalah yang membuat video tutorial tersebut. Waktunya sampai ujian semester, jadi kira-kira ada 7 hari ke depan. Videonya itu utuh yang dikirim dalam bentuk tutorial, bisa MP4 sajalah yang bagus. Jadi filenya nanti dalam bentuk MP4. Kemudian kirim ke iafprod2020@gmail.com. Subjeknya itu nama dan nomor BP. Nah, video bagus, video menarik. Video menarik nanti akan saya tayangkan di IAF Production. Nah, jadi kalau seandainya videonya tayang tapi nilainya C, itu nanti boleh komplain. Ya, jadi minimal video bernilai B akan saya tayangkan di sini. Tapi tetap menggunakan lisensinya dengan hak cipta Anda sebagai pembuat video. Oke, bagi yang mau ada pertanyaan nanti silakan sampaikan pertanyaannya lewat kolom komentar. Tapi jika ada pertanyaannya di masalah yang saya sampaikan ini berarti tidak bakalan saya jawab. Tapi kalau di luar ini nanti bakalan saya jawab. Artinya kalau bertanya tidak menonton file video ini. Oke, kita tutup videonya. Mudah-mudahan ujiannya bisa mendapatkan nilai bagus dan segera bisa dikirim. Saya juga tidak menilainya berdasarkan siapa yang paling dulu kirim, bukan, tapi berdasarkan hasil video yang jadi dengan presentasi multimedianya yang menarik. Oke, saya tutup dulu file video ini. Silakan diulang-ulang lagi jika masih belum
paham apa yang disampaikan ujiannya. Kemudian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.